Kenapa sidik di dalam, Mi? Kasih keluar. Izin Bapak dan Ibu, kita akan memulai kegiatan kita pada siang hari ini. Mohon izin saya akan memutuskan untuk semua peserta. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan pada Bapak dan Ibu guru yang sudah bergabung pada kegiatan kita pada siang hari ini, webinar eksklusif pembelajaran biologi kreatif dan inovatif melalui pendekatan STEM terintegrasi pembelajaran mendalam. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini yang sangat luar biasa dan semangat untuk berbagi yang luar biasa. Yang terhormat Bapak Ketua MGMP Biologi Kota Palopo, Bapak Suryadi Longsong, SPD MPD. Selamat bergabung Bapak. Yang kami hormati para narasumber hebat kita, Ibu Ayu Ratna MPD dari SMA Negeri Bali Mandara, Provinsi Bali. Beliau adalah ITSF tahun 2024. Dan Ibu Haryanti SSI MPD dari SMA Negeri 6 Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penerima Science Award ITSF tahun 2024 dan sebagai fasilitator pembelajaran mendalam. Dan saya sendiri Nurisnawati yang akan bertindak sebagai moderator pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk membuka kegiatan kita dengan sebuah pantun. Dimohon untuk cantiknya ya Bapak Ibu ya, nggak usah cakep. Menanam padi di sawah nan luas. Air mengalir tanahnya. Guru bijak penuh cerdas, mari berproses, berinovasi bersama. Baik Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama. Adapun susunan acara kegiatan kita pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan kolektor. Yang kedua adalah dari Bapak Biologi Kota Palopo. Burit. Oh, ya. Dan selanjutnya adalah di akhir adalah tanya jawab. Oke, tanpa berlama-lama marilah kita mendengarkan arahan dari Bapak Suryadi Longsong SPD MPD sebagai Ketua MGMP Biologi Kota Palopo. Luar biasa dukungan dari beliau dan alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu kembali dengan beliau melalui Zoom meeting ini. Saya persilahkan Bapak Suryadi Longsong. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak
ibu-ibu narasumber, moderator, dan Bapak Ibu peserta Zoom pada hari ini. Izinkan saya Suryadi Longsong dari SMA Negeri 1 Palopo sebagai Ketua MGMP Biologi Kota Palopo. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya jika tadi pada saat pembukaan kegiatan ini saya tidak sempat. Ini karena saya pikirnya kegiatan ini untuk hari Senin depan, ternyata untuk hari ini. Ya kebetulan saya dari di kelas, jadi saya lari keluar untuk cari tempat yang bisa memberikan apa, yang suasana yang uh, bisa Iya, memberikan ini. itu nata nata Ya, mpone kelompok jadi ini, itu kelompok aja kelompok. ya, Itu namanya kelompoknya. jadi pada dasarnya Bapak Ibu, kegiatan kita pada siang hari ini sangat memberikan inspirasi buat kita semua, khususnya Bapak Ibu di uh, yang mengajar di pelajaran biologi. Pada kali ini saya diberikan waktu oleh Ibu pemateri untuk bisa membuka kegiatan ini, berhubung karena Bapak dari Bang Dinas Palopo yang tadinya dihubungi untuk bisa membuka, ternyata beliau belum sempat bergabung dengan kita karena sesuatu dan lain hal. Jadi untuk kesempatan ini mewakili beliau, saya mohon maaf atas segalanya, dan uh, kami sebagai peserta sekaligus peserta juga ini sangat berharap bisa mengambil apa yang nanti disampaikan oleh pemateri handal ini. Nah, terus terang Bapak Ibu, kita sebagai guru biologi khususnya itu sangat menantikan hal-hal seperti ini, materi-materi yang bisa menginspirasi kita untuk bagaimana mengembangkan pengembangan ke depannya dalam proses pembelajaran biologi di kelas. Tentunya dengan hadirnya pemateri ini dan narasumber ini yang nantinya akan memberikan informasi terkait pendekatan STEM yang terintegrasi dengan pembelajaran mendalam, itu bisa membuka mindset kita sebagai seorang guru, khususnya guru biologi, untuk mengajarkan di kelas seperti apa nanti model STEM ini diintegrasikan dalam pembelajaran. Melalui kesempatan ini, saya juga mewakili teman-teman di MGMP Palopo, bahwa kami sampaikan bahwa kurang lebih ya setahun 2 tahun kurang lebih ini kegiatan kami di Palopo itu vakum, Bapak Ibu. Ya, namun dengan kehadiran narasumber hebat kita Ibu Haryanti, semoga beliau bisa menginspirasi kita kembali untuk bisa kembali mengaktifkan MGMP ke depannya. Dan itu harapan kita yang akan nantinya. Sejalan dengan harapan dari Bapak Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan bahwa nantinya MGMP itu akan diaktifkan kembali semua. Ya, adapun terkait mengenai kendala-kendala dalam hal ini, seperti waktu yang menjadi kendala, tempatnya dan waktunya yang salah satu menjadi faktor yang menghambat sehingga pertemuan kadang direncanakan, tapi karena satu lain hal teman-teman tidak bisa ini, ya akhirnya tidak pernah ketemu kembali. Nah, kita berharap dengan hadirnya narasumber terbaik ini, hebat ini, bisa kembali membuka pandangan teman-teman untuk bisa mengikuti kegiatan MGMP. Dan kedepannya kita tentunya akan mengharapkan selain dari pertemuan pada hari ini, meskipun secara online, tapi kita tentunya mengharapkan untuk bisa ketemu secara offline, untuk bisa mengimplementasikan STEM dalam pembelajaran kita nantinya. Ya, barangkali untuk kesempatan ini demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan waktunya yang diberikan kepada saya mewakili Bapak uh, uh, Cabang Dinas Wilayah 11 Kota Palopo, Luwu dan Palopo untuk membuka kegiatan ini. Dan akhirnya saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Bapak Ketua MGMP Biologi Kota Palopo, Bapak Suryadi Longsong, SPD MPD. Sangat luar biasa harapan beliau dengan kehadirannya narasumber hebat kita untuk hari ini. Tentunya kita akan lebih banyak membahas dan berdiskusi terkait dengan pembelajaran biologi kreatif. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa boleh menyiapkan cemilan, dan kita akan mendengarkan dua narasumber hebat kita. Yang keduanya merupakan penerima Science Award ITSF tahun 2024. Semoga kita juga semua yang ada di room ini bisa mengikuti jejak beliau. Olehnya itu
itu kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari narasumber kita. Yang pertama itu adalah dari Ibu Ayu Ratnapuspaningsi, SPD, PDMPD. Beliau adalah sebagai penerima Science Award, ITSF 2024. Beliau adalah dari SMA Negeri Bali Mandara, Provinsi Bali. Ada Ibu Ayu Ratnapuspaningsi, dipersilahkan dengan hormat. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Nur. Selamat siang Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Jelas Bu. terdengar Bu Ayu. Baik. Baik, salam kenal sebelumnya Bapak Ibu. Saya Ibu Ayu Ratnapuspaningsi dari SMA Negeri Bali Mandara. Nah, pada mohon izin kesempatan ini saya akan berbagi terkait inovasi yang telah mengantarkan saya ketika saya mengikuti kegiatan ITSF bersama Bu Haryanti. Nah, sebelum itu saya ingin menggali terlebih dahulu ya dari Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika mengajarkan materi tentang enzim, kira-kira apa yang Bapak Ibu gunakan sebagai bahan percobaan? Boleh tuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Kira-kira sepanjang Bapak Ibu melaksanakan materi enzim itu praktikum apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan? Oke, menggunakan Biasanya hati ayam Bu Aryati ya, ya. Kalau Pak Sidik apa hati ayam? iya, Bu. Pak Samsul, Bu, bukan Pak Titu. Oh, karena di sini namanya Pak Sidik Iya, Arifin. Salah saya. iya, Bu. Iya. Oke, Iya, akunnya baik. teman, Bu. Oh, Bu Nur menggunakan apel ya, Bu Nur ya. Baik. Oke, rata-rata tapi kalau kita dulu waktu kuliah mungkin rata-rata pasti menggunakan hati ayam gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, izin saya share screen. Mudah-mudahan sudah tampak ya, Bapak Ibu. Sudah Bu Ayu. Oke, baik, terima kasih Bu Haryanti. Jadi Bapak Ibu, waktu saya mengikuti ITSF, saya mencoba mengganti hati ayam itu dengan menggunakan daun pepaya. Nah, mungkin bisa juga ya Bu Nur, daun pepaya ini juga boleh diganti dengan apa namanya tadi apel. Nah, bedanya gimana? Jadi izin. Nah, ketika menggunakan hati, seperti pada video itu kan praktikumnya pasti seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi hati dihancurkan, kemudian dimasukkan hidrogen peroksida, kan begitu. Kemudian ada dupa, di dupa kemudian kita lihat ada bara api atau tidak. Kan begitu praktikumnya ya pada umumnya ya Bapak Ibu. Nah, hanya dalam proses yang saya kembangkan gitu dalam praktikum menggunakan daun pepaya ini, kalau dengan menggunakan hati gitu ya, ada banyak kendala sih yang kita hadapi ya Bapak Ibu ya. Pertama, Bapak Ibu ketika menggunakan hati ini Bapak Ibu hanya mendapatkan data kualitatif. Jadi dengan bara api itu ya, ada nyala api berarti kalau ada nyala api berarti ada oksigen kan, pada hati kan ada enzim katalase yang merubah hidrogen peroksida menjadi uap air gitu ya, menjadi air dan oksigen. Nah, ketika ada dimasukkan bara api dan ada nyala, berarti menunjukkan bahwa ada oksigen. Berarti enzim bekerja di sana. Jadi datanya hanya kualitatif, berarti oh ini ada atau tidak gitu ya, oksigen. Atau kalau misalnya hatinya kita panaskan dengan yang tidak gitu ya, kita melihat dari besarnya bara api. Oh, kalau bara apinya sangat besar, berarti jumlah oksigennya sangat tinggi, berarti laju reaksinya cepat kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dengan hati ini, dengan praktikum dengan cara begini ya datanya ya didapat adalah data kualitatif.
Nah, kemudian ketika saya melaksanakan praktikum seperti ini, saya rasa bahwa keterampilan proses itu tidak dilatihkan secara komprehensif ya Bapak Ibu ya. Yang mungkin hanya terlaksana dalam proses pembelajaran itu adalah gimana anak-anak merangkai alat, menyiapkan alat, kemudian mendapatkan data dan analisisnya jadi tidak lengkap karena data yang didapat ya hanya berupa data kualitatif. Nah, saya rasa yang berikutnya, yang kurang baik gitu ya dalam percobaan seperti ini adalah, belum mengakomodasi pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena dalam praktikum ini ya, kita hanya bisa melihat, 2 variabel ya, pengaruh misalnya, pengaruh misalnya terkait dengan jumlah hati gitu ya, kemudian pengaruh pH atau pengaruh suhu. Jadi belum lengkap gitu ya, tidak berdasarkan keinginan siswa untuk menguji faktor apa yang mempengaruhi, enzim. Kemudian, dengan praktikum seperti ini karena tidak, memberikan keleluasaan kepada siswa, jadi siswa itu kurang kurang bersemangat gitu ya, kurang aktif dalam kelasnya. Dan ketika selesai praktikum juga dapat kendala ya Bapak Ibu ya, ternyata hati ayam ini, sulit dihancurkan, kemudian dia lengket pada alat dan sulit untuk dibersihkan pada alat, terutama di tabung reaksi seperti ini, jadi pembersihannya agak sulit. Nah, apa yang saya lakukan lihat sekarang, udah naik nggak ketatnya? Ya lihat dari atas. Lihat dari atas, oke. Ya, jadi yang inovasi yang saya kerjakan itu terkait dari sisi bahan dan dari sisi prosedur kerja. Jadi bahan hati ayam itu saya ganti dengan menggunakan daun pepaya. Nanti kalau misalnya Bu Nur mau coba dengan apel itu silahkan. Cuma nanti bisa mengikuti prosedur yang inovasi prosedur yang saya lakukan. Nah, bagaimana dengan prosedur? Jadi, sedikit berbeda dengan, menggunakan tadi ya, kalau tadi kan ada bara api menggunakan dupa gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau saya tidak. Jadi yang saya gunakan, yang pertama itu, Bapak Ibu kita buat dulu ekstrak, daun pepayanya dengan cara menghancurkan gitu ya, dengan menggunakan lumpang alu kemudian disaring, kita cari airnya. Nah setelah itu, nanti di ekstrak daun pepaya ini kita masukkan ke dalam gelas kimia. Di gelas kimia ini baru kemudian seperti gambar kedua ini kita memasukkan kertas. Kita buat kertas dari pelubang kertas bentuknya bulat ya, dari kertas saring. Ini dimasukkan, dituangkan, dimasukkan ke dalam larutan maksud saya, kemudian menunggu kertas ini sampai terendam sampai dia, berada di dasar gelas kimia ini. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian memasukkan hidrogen peroksida, jadi, juga bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. Nah, ketika hidrogen peroksida dimasukkan, stopwatch dihidupkan, kemudian anak-anak mencermati kertas yang tadi yang bulat ini, yang pertamanya berada di dasar, cairan gitu ya, di dasar larutan ekstrak ini, dia akan, naik gitu ya, karena kan dihasilkan, gelembung gas oksigen. Nah, kecepatan naik inilah yang diukur, jadi waktu yang diperlukan untuk naik ini yang dihitung. Nah, biasanya ketika melaksanakan percobaan ini gitu ya, kita sebagai guru, dalam hal ini saya gitu ya, saya sebagai guru biasanya saya memberikan informasi petunjuk umum seperti ini. Baru kemudian, kita berikan keleluasaan untuk anak-anak memilih gitu ya. Memilih misalnya ada yang ingin menguji misalnya faktor suhu gitu ya, pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi enzim. Ada juga anak-anak yang mungkin bisa memilih pengaruh pH terhadap kerja enzim. Pengaruh konsentrasi substrat terhadap kerja enzim dan pengaruh konsentrasi ekstrak gitu ya, ekstrak atau enzim dalam kerja enzim. Nah,
Jadi di sana anak-anak akan leluasa gitu ya. Jadi misalnya kelompok itu akan leluasa gitu ya. Yang mana sih yang dia tertarik untuk dalami? Apakah pengaruh suhu? Apakah pengaruh konsentrasi substrat? Apakah pengaruh konsentrasi si enzimnya? Atau mungkin pengaruh pH yang mempengaruhi kinerja enzim. Nah, jadi dalam proses pembelajaran gitu ya, seperti biasa kita harus mulai dengan fenomena ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau mengajarkan tentang sains, kita harus mulai dari fenomena. Nah, kemarin fenomena yang saya angkat itu karena di Bali itu ada minyak kelapa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di daerahnya Bapak Ibu juga sama. Kami juga masyarakat di daerah sekitar kami itu juga menggunakan minyak kelapa gitu ya Bapak Ibu. Nah, dalam proses pembuatan minyak kelapa ini gitu ya, ada beberapa warga yang memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan pepaya muda untuk membantu proses ekstraksi minyaknya. Nah, di sini dari sana kita angkat fenomena yang ada, baru kemudian kita diskusi sedikit tentang enzim katalase, baru anak-anak melakukan praktikum sesuai dengan apa sih minatnya mereka, apakah terkait dengan variabelnya, apakah variabel bebasnya, apakah suhu, pH, atau konsentrasi enzim atau konsentrasi substrat. Nah, dari data yang diperoleh oleh anak gitu ya, kalau dengan tadi yang praktikum hati itu kita hanya tahu data kualitatif, ada tidaknya bara api, ada tidaknya oksigen. Tapi dari sini praktikum ini anak-anak akan memperoleh data bahwa kalau misalnya ternyata kalau suhunya misalnya kita naikkan terus ada misalnya sampai dia mendidih daun pepayanya, ekstrak daun pepayanya ternyata dia nggak bisa naik ya. Kemarin anak saya dapat menguji, wah sampai mendidih ini nggak bisa naik kertasnya. Berarti enzimnya sudah mati gitu ya. Jadi dia bisa buat grafik kalau Bapak Ibu ingin mengatur suhunya, misalnya suhu dari 20, 40, 30, 50. Jadi datanya dari data tersebut anak-anak bisa memiliki gambaran bahwa semakin tinggi suhu, kerja enzim akan semakin meningkat hingga pada suhu optimum. Ketika melewati suhu optimum, maka kinerja enzim akan menurun drastis, bahkan tidak bisa bekerja. Nah, begitu dari sana anak-anak akan menyajikan data, kemudian mempresentasikan. Jadi kalau saya kebiasaannya kalau di kelas itu seluruh tugas anak-anak termasuk laporan itu kita pajang dalam Padlet. Ya, kemudian di Padlet anak-anak bisa memberikan feedback gitu ya. Feedback terhadap bagaimana hasil dari pekerjaan dari temannya sendiri. Nah, baru terakhir ada penguatan dari guru. Nah, menariknya gini ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Menariknya gini, apa yang bisa kita lakukan? Jadi dalam proses pembelajaran mendalam gitu ya Bapak Ibu, bagian dia melaksanakan praktikum itu adalah bagian kita memberikan pengalaman belajar memahami. Nah, bagaimana dengan pengalaman belajar mengaplikasi Bapak Ibu? Misalnya kita bisa membuat proyek yang berbasis STEM gitu ya, karena kita buka tadi, misalnya saya buka tadi contohnya fenomenanya dengan membuat minyak gitu ya, dengan membuat minyak kelapa dengan bantuan pepaya. Nah, kita bisa membuat project bagi anak-anak gitu untuk membuat minyak dengan skala kecil dengan menggunakan beberapa enzim yang ada di sekitarnya gitu ya, dengan memanfaatkan yang ada di sekitarnya. Nah, dari hasil kegiatan yang saya lakukan, saya temukan beberapa hal ya Bapak Ibu aktivitas ini. Pertama, ternyata bisa melatihkan keseluruhan keterampilan proses. Jadi nggak hanya mendapatkan data secara kualitatif, tapi secara kuantitatif dia dapat data sehingga dia bisa menyimpulkan secara general gitu ya Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu ini contohnya, eh, yang fenomena yang saya hadapi ya Bapak Ibu, anak-anak sendiri belajar menyusun grafik itu aja perlu bantuan ya. Contoh nih yang pengalaman saya misalnya, ketika misalnya kita membuat grafik, kalau kita membuat pH
Kalau semakin ke kanan garisnya di sumbu X ya Bapak Ibu, sumbu X kan pH-nya semestinya semakin besar ya. pH-nya jadi basa. Jadi dari asam, netral, kemudian basa. Tapi kadang-kadang anak menggambar grafiknya kebalik ya. Pokoknya asal aja dia naruh. Oh, basanya di sini, netralnya di sini, asamnya di sini. Padahal kalau kita mencermati membuat grafik yang benar adalah kita lihat dari urutan semakin ke kanan maka pH-nya semakin besar. Kemudian yang menarik lagi, kadang-kadang anak-anak ketika menyusun grafik itu sebenarnya dalam grafik itu ada skala. Skala itu kita nggak boleh sembarangan gitu ya. Karena dari skala itu kita bisa memplotting dengan baik sehingga kita sebagai scientist gitu kita bisa memplot tren datanya seperti apa. Nah, kalau dengan menggunakan praktikum seperti ini kita bisa melatihkan itu gitu ya pada anak. Melatihkan bagaimana membaca tren data, bagaimana dia menyimpulkan dari hasil data yang diperoleh. Tren datanya seperti apa. Nah, berikutnya saya lihat bahwa siswa itu terlibat aktif Bapak Ibu. Karena dia pertama dari minat ya Bapak Ibu. Dari minat, saya minatnya apa? Apakah pengaruh pH atau pengaruh suhu gitu ya. Kemudian karena aktivitasnya menarik gitu ya, ada efek menghasilkan bubble, kemudian ada melihat bagaimana kertas itu naik. Jadi anak-anak bisa terlibat aktif gitu dalam proses pembelajaran. Yang tentunya bisa memahami materi dan yang terakhir saya lihat dari proses ini sebenarnya kita bisa mengajak anak-anak melakukan refleksi. Nah, refleksi kan bagian yang penting dalam proses pembelajaran kita. Refleksi yang bisa Bapak Ibu lakukan misalnya ketika dia sudah selesai melakukan praktikum, kira-kira apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki proses praktikum itu sehingga dia bisa mendapatkan data yang efisien. Atau adakah mungkin langkah kerja yang sudah dia kembangkan itu yang kurang tepat dalam proses percobaannya. Contoh kemarin ketika menemukan ini ya Bapak Ibu yang saya temukan bagaimana anak-anak itu menemukan bahwa ketika dia membuat konsentrasi ekstrak gitu ya, konsentrasi enzim, pengaruh konsentrasi enzim terhadap kerja enzim. Nah, ada kesalahan, ada kekeliruan bagaimana dia membuat ekstrak daun itu gitu ya. Ekstrak daun pepaya di mana tinggi larutan berbeda. Ketika tinggi larutan berbeda antara gelas satu dengan gelas yang lain, maka sudah ada kesalahan dalam perhitungan waktu kenaikan kertas itu. Karena kalau tinggi larutannya berbeda, otomatis kan panjang kolomnya jadi berbeda ya Bapak Ibu. Itu akan mempengaruhi waktu. Nah, jadi yang paling pendek ya pasti itu akan semakin cepat. Nah, jadi di sana anak-anak menemukan wah ternyata ada kekeliruan nih dalam percobaan praktikum yang dia lakukan dan apa yang bisa dia perbaiki. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan terkait inovasi yang saya lakukan kemarin di kegiatan ITSF bersama Ibu Haryanti. Jika nanti ada pertanyaan, sesi pertanyaan kan akan ada di akhir ya. Kalaupun Bapak Ibu ada pertanyaan sekarang gitu ya, supaya tidak cepat lupa, boleh tuliskan di kolom chat. Nanti saya akan jawab ketika sesi tanya jawab nanti. Baik, terima kasih. Oh ini hasilnya yang kemarin ya Bapak Ibu, data dari gini saya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Bu Risna, kayaknya Bu Risna ini ya. Ya, saya langsung saja Bapak Ibu karena saya panel dengan Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu atas pemaparan yang luar biasa. Kemarin waktu Bu Ayu ikut kegiatan ITSF, saya juga salah satu tertarik dengan apa yang dilakukan Ibu Ayu karena selama ini kita gunakan hati ayam untuk praktikum enzim. Baik, saya langsung ambil alih saja. Izin share screen Bapak Ibu. Saya juga akan berbagi terkait mengenai pembelajaran
eh, yang berbasis STEM karena apa yang mengenai berbasis STEM terintegrasi dan pembelajaran mendalam. Izin share screen Bapak Ibu. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Bisa kedengaran, Bu. Oh ya, baik, silakan. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya berbagi terkait pembelajaran mendalam melalui praktik pedagogis PJBL STEM, Project Based Learning. Kalau tadi Bu Ayu fokus ke apa yang kemarin kami tampilkan ketika kegiatan ITSF, nah saya ada tampilkan fokus di sini adalah pembelajaran berbasis STEM. Nah, tentu kita semua guru, khususnya kita untuk guru biologi, ada permasalahan yang kita hadapi di kelas kita, yaitu salah satunya adalah materi esensial pada capaian pembelajaran, tetapi selama ini diajarkan sebatas teori, misalnya materi pewawasan sifat, kemudian materi pertumbuhan perkembangan. Nah, materi ini adalah salah satu materi esensial di capaian pembelajaran. Hanya sebagian besar kita guru mengajarkan hanya sebatas teoritis saja. Kemudian selama ini biologi sering dianggap itu adalah materi yang sulit, abstrak, dan penyampainya lebih banyak ke metode ceramah. Ditambah lagi dengan masalah di beberapa sekolah itu adanya keterbatasan alat peraga sehingga otomatis akan berpengaruh ke hasil belajar siswa yang masih jauh dari harapan. Nah, tentu dari permasalahan ini kita sama-sama mencari apa yang menjadi solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi di kelas. Nah, salah satunya dapat Bapak Ibu juga terapkan adalah project based learning berbasis STEM. Nah, Bapak Ibu, di revisi panduan yang 2025 ada beberapa panduan yang di share dari Kemendikbud, yaitu salah satunya adalah kurikulum satuan pendidikan, pembelajaran dan asesmen, kokurikuler, dan yang terakhir itu adalah panduan pembelajaran berbasis STEM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Saya kira kita pelajaran biologi itu sangat dekat dengan pembelajaran ini berbasis STEM. Bagaimana pentingnya STEM? STEM itu Science, Technology, Engineering, and Mathematics begitu penting. Mengapa? Karena pengetahuan, sikap, keterampilan itu untuk mengidentifikasi pertanyaan dan masalah-masalah dalam kehidupan nyata itu dapat menjelaskan sesuatu yang alamiah. Kemudian dari pembelajaran berbasis STEM, pemahaman mengenai karakteristik disiplin ilmu sebagai bentuk dari pengetahuan, inquiry, dan desain manusia. Kemudian yang ketiga, kepekaan tentang bagaimana STEM itu membentuk material dan intelektual. Yang keempat adalah keinginan untuk terlibat dalam isu STEM dan ide-ide sains. Nah, komponen daripada STEM itu sendiri adalah Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Ya, sains itu sendiri adalah berkaitan dengan alam untuk memahami alam semesta. Teknologi itu adalah modifikasi segala sesuatu yang alamiah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, saya lanjut. Untuk engineeringnya adalah aplikasi kreatif dari prinsip sains untuk merancang atau mengembangkan rangka, mesin, dan alat-alat atau suatu proses fabrikasi dalam membuat rancangan yang telah dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan seperti ekonomi dan keselamatan, serta matematik, yaitu ilmu yang mempelajari keteraturan pola dan hubungannya. Nah, Bapak Ibu, untuk STEM ini sendiri ini bisa kita terapkan dalam pembelajaran biologi kita. Ini karena sangat erat dengan apa yang kegiatan beberapa materi di biologi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat botol mineral ini, sebenarnya kita melihat dari segi STEM itu bisa. Segala sesuatu yang ada di dekat kita itu bisa kita lihat dari segi STEM. Kadang kita memikirkan bahwa oh materi ini tidak bisa saya STEM-kan karena seperti ini. Ya, memang untuk menentukan materi itu cocok dengan model pembelajaran ataupun pendekatan, tentu yang harus kita lihat adalah karakteristik materi. Kemudian
apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Tetapi berbagai barang-barang yang ada di sekitar kita itu dapat dilihat dari segi STEM-nya. Nah, sebagai contoh yang terlihat sekarang adalah botol mineral. Ini kalau kita lihat dari segi STEM-nya, ternyata kita bisa kaji dari segi sainsnya ketika kita melihat botol mineral itu secara fisika, air yang dapat diminum itu adalah air bersih yang tidak berwarna, berasa, dan berbau. Secara kimianya, air yang dapat diminum adalah air bersih yang memiliki pH 7, sedangkan dari segi biologinya adalah air yang dapat diminum adalah air bersih yang tidak mengandung bakteri. Nah, dari segi teknologi, kita lihat dari botol mineral ini adalah botol tempat menampung air mineral merupakan teknologi yang dibuat melalui proses modifikasi ataupun perancangan dan perhitungan. Nah, dari segi engineering, proses modifikasi, perancangan, dan perhitungan dalam membuat botol dan proses penyulingan untuk menghasilkan air minum. Dari segi matematikanya adalah perhitungan jumlah volume air yang dapat ditampung di dalam botol. Oke, saya lanjut apa Ibu? Lanjut Bu, lanjut. Ya. Nah, ini tentu kita lihat tadi ketika kita melihat botol mineral ini, kalau kita berpikir ini hanya sebuah botol mineral, berarti itu kita masih berpikiran secara surface learning. Tapi ketika kita melihat botol mineral, ternyata dari botol mineral itu ada unsur sains yang bisa kita lihat, teknologinya, engineeringnya, dan matematik. Itulah yang dinamakan sebagai deep learning atau berpikir lebih dalam. Nah, Bapak Ibu, di deep learning sendiri sudah kita ketahui bahwa 3 pengalaman belajar yang perlu diharapkan ketika kita menerapkan pembelajaran mendalam, yaitu memahami, kemudian mengaplikasi, dan merefleksi. Di mana kegiatan memahami itu sendiri, siswa aktif untuk mengkonstruksi pengetahuan untuk memahami secara mendalam terhadap materi. Sedangkan untuk mengaplikasi, yaitu mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan nyata. Nah, seperti tadi yang dikemukakan oleh Ibu Ayu ketika muridnya Bu Ayu melakukan praktikum menggunakan ekstrak daun pepaya. Nah, itu sudah masuk dalam kegiatan mengaplikasi. Dan yang terakhir adalah merefleksi. Ketika murid mampu meregulasi dirinya, mampu memaknai proses, dan mampu mengetahui untuk apa dia belajar. Bapak Ibu masih terjelas suara saya? Terdengar jelas? Nah, Bapak Ibu, di bagian kerangka pembelajaran mendalam itu ada 4 yang kita ketemukan, yaitu praktik pedagogis, kemudian kemitraan, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, ketika kita menerapkan pembelajaran berbasis STEM, ada satu di bagian poin kemitraan pembelajaran. Tentu ketika kemitraan pembelajaran, di sini pada saat kita menerapkan pembelajaran STEM, akan membuat kita untuk melakukan kemitraan dengan disiplin ilmu yang lain. Berarti kemitraan kita dengan guru mapel yang lain. Ya, guru mapel yang lain. Jadi selama ini mungkin pembelajaran kita hanya biologi dengan berkutat biologi saja. Jadi Bapak Ibu dengan pembelajaran berbasis STEM, tentu nanti kita akan diharapkan akan ada kemitraan dengan guru mata pelajaran yang lain. Nah, Bapak Ibu, saya akan berbagi bersama saya tahun lalu Ibu Ayu yang saya ikutkan pada saat lomba bukan lomba ya, untuk penerimaan sains dari ITSF, yaitu saya menggunakan alat yang saya sebut dengan lipat sawe genetika. Ini merupakan alat atau media yang saya kembangkan sendiri. Ini sangat sederhana dan alatnya mudah didapatkan. Itu hanya triplex, kemudian jalur lintasan, lampu LED, baterai, skun kabel, dan kaki pin dan selotip. Nah, ini saya gunakan untuk menjelaskan pewarisan sifat. Ya, ini saya gunakan untuk menjelaskan pola-pola pewarisan sifat. Ini kemudian dari membuat alat ini, saya berkolaborasi dengan guru mata pelajaran fisika,
kemudian guru mata pelajaran matematika, dan tentu utama adalah berkolaborasi dengan guru mata pelajaran biologi untuk menjelaskan materi ini. Karena jangan sampai kita membuat media, ternyata media itu sendiri yang nanti membuat kita miskonsepsi terhadap materi itu sendiri. Nah, kemudian ini anak saya. Nah, untuk penggunaannya sendiri saya menggunakan konsep-konsep fisika, anoda katoda, aluran listrik, supaya bisa menghasilkan ini. Ketika saya geser eh, X dengan X, lampu daripada anak perempuan ini menyala. Ketika saya geser ketemu antara slot X dengan Y, itu lampu anak laki-laki menyala. Dan ini bisa saya gunakan ketika mengajarkan mengenai pewarisan sifat terkait penyakit yang terpaut pada kromosom seks seperti buta warna ataupun hemofili dengan cara mensimulasikan. Nah, untuk penggunaannya sendiri di sini saya hubungkan dengan pembelajaran mendalam. Pertama, tentu kita memberikan pertanyaan pemantik seperti yang dilakukan tadi Bu Ayu. Tentu ada yang untuk merangsang pemahaman apa yang telah dimiliki anak-anak itu pasti dengan melakukan pertanyaan pemantik. Nah, kegiatan ini adalah pengalaman belajar memahami. Kemudian saya menjelaskan konsep pewarisan sifat dan ini adalah masih masuk dalam pengalaman belajar memahami. Nah, ketika saya memperkenalkan alat yang saya gunakan untuk menjelaskan pewarisan sifat itu masih dalam proses pengalaman belajar memahami. Nah, pada saat saya meminta siswa saya untuk mensimulasikan alat peraga, yaitu tentu saya yang memberikan lembar kerja, anak-anak mensimulasikan bagaimana ketika bapaknya membawa gen untuk pembawa gen. Misalnya dia adalah buta warna, dia menikah dengan seorang ibu yang normal, itu nanti bisa disimulasikan dengan melalui alat ini. Nah, pada tahap ini masuk dalam pengalaman belajar mengaplikasi. Kemudian tahap terakhir adalah ketika saya meminta siswa untuk mempresentasikan pemahamannya, itu sudah masuk dalam tahapan merefleksi. Ini kegiatannya anak merefleksi bahwa ternyata ketika kita melakukan perkawinan dengan dengan kekerabatan yang dekat itu memungkinkan untuk terjadinya apa lebih persentase untuk menghasilkan anak yang membawa penyakit keturunan itu lebih besar. Itu dari refleksi siswa saya. Nah, selain itu, yang kedua yang saya lakukan terkait materi pertumbuhan dan perkembangan. Di sini saya gunakan microcontroller, beberapa sensor, yaitu ada 3 sensor, yaitu sensor suhu, sensor kelembaban tanah, dan sensor humidity atau kelembaban udara. Ini Nah, saya gunakan juga ini, kebetulan saya berkolaborasi dengan guru informatika dan guru matematika untuk menghasilkan ini. Mengapa saya gunakan ini? Karena selama ini materi pertumbuhan perkembangan itu hanya sebatas dari teori saja, hanya menggambarkan ketika sampai praktikum menumbuhkan kecambah, setelah itu tidak digunakan lagi. Kemudian di buku cetak itu kita hanya melihat beberapa grafik yang digambarkan, tetapi tanpa anak-anak bisa merasakan sendiri atau melakukan sendiri. Nah, sama yang dilakukan tadi dengan Ibu Ayu, kalau saya pengamatannya itu adalah hasil yang ditampilkan dari sensor tadi secara real time terkait suhu, kelembaban tanah dengan kelembaban udara. Nih, mereka sendiri yang langsung menggunakan alat tersebut. Berarti di sini adalah muncul pengalaman belajar mengaplikasi. Jadi pada saat diberikan pertanyaan pemantik, kemudian guru masih menjelaskan konsep pertumbuhan perkembangan, kemudian siswa diperkenalkan alat sensor, berarti itu masih tahapan memahami. Nah, ketika murid sudah mensimulasikan, melakukan pengamatan faktor-faktor eksternal pertumbuhan perkembangan pada tanaman menggunakan alat sensor lingkungan, maka di situ sudah masuk dalam pengalaman belajar mengaplikasi. Nah, ini data yang didapatkan kemudian diolah. Ini saya kerjasama dengan guru matematika, dengan guru informatika untuk membantu anak-anak menginterpretasi data yang telah didapatkan. Di sini sama tadi dibahasakan Bu Ayu, ketika
saya hanya memberikan data, anak-anak sendiri nanti yang memasukkan data itu ke dalam tabel. Tentu ketika mereka membuat tabel, nantinya tabel itu yang nanti akan mempengaruhi bagaimana bentuk grafiknya. Nah, di sini trial and error, banyak sekali anak-anak yang eh, apa ya, membuat grafik itu tidak sesuai, sehingga dia akan terus berusaha sampai didapatkan tren yang sesuai dengan hasil pengamatan. Kemudian dari grafik yang mereka buat, kemudian ditampilkan, dan anak-anak juga membaca grafik. Nah, di sini tentu kemampuan numerasi lagi yang saya coba untuk tingkatkan, dan keterampilan proses. Nah, dari kedua alat tadi tentu ada unsur STEM-nya, yaitu sainsnya adalah materi pewarsan sifat, arus listrik, dan pertumbuhan serta perkembangan. Dari segi teknologinya adalah rangkaian listrik, kemudian eh, teknologi sensor dan mikrokontroler. Sedangkan untuk dari engineeringnya adalah perakitan anoda katoda, perakitan sensor, dan mikrokontroler. Dari segi matematikanya adalah mereka mampu menghitung presentasi kemungkinan pewarasan sifat. Kemudian untuk yang mikrokontroler itu mereka menghitung perubahan suhu, soil, kelembaban, dan pembacaan tabel dengan grafik. Ya, baik, itu dari saya terkait pembelajaran berbasis STEM. Yang saya bagikan ada dua alat. Dua alat ini yang salah satunya yang saya ikutkan ketika kegiatan lomba ITSF, dan semua intinya sama. Saya lebih cenderung untuk mempelajarkan anak-anak dalam kelas itu pembelajaran berbasis STEM. Ya, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Nurisna Wati sebagai moderator. Silakan, Bu Risna. Belum kedengaran suaranya, Bu Risna. Atau Ibu Ayu bisa bisa ambil alih, mungkin jadi co-host, Oke, moderator. Atau Ibu baik. Risna, Ibu Risna sudah aktif. Bu Risna, Halo Bu Risna, kayaknya ada gangguan dengan Ibu Risna. Bu Ayu mungkin bisa ambil. mikrofonnya ya. Baik, Sambil Bapak Ibu, bagaimana kita masuk saja ke sesi tanya jawab? Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan dengan raise hand. Silakan Bapak Ibu. Apa sudah kedengaran Bu Ayu ya? Sudah terdengar Bu Nur. sudah Silakan terdengar. Bu Nur. Alhamdulillah. Oke, saya bisa lanjutkan dulu. Ya, Iya, baik. silakan Bu Nur. Bagaimana Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan terkait dengan inovasi yang sudah dipaparkan oleh kedua narasumber hebat kita. Mereka semua adalah penerima Science Award ITSF 2024. Tentunya inovasi-inovasi yang sudah disampaikan Bapak dan Ibu itu akan menjadi apa ya, menjadi penyemangat buat kita dan menjadi inspirasi buat kita, apalagi untuk di bulan ini adalah bulan untuk para guru untuk mengembangkan inovasinya untuk mengikuti apa ya, tahun lalu dikenal dengan Jambore Hebat GTK. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan terkait dengan inovasi yang sudah dipaparkan oleh narasumber hebat kita. Yang pertama tadi oleh Ibu Ayu terkait dengan praktikum enzim yang memanfaatkan ekstrak dari pepaya, yang tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ekstrak papaya. Nah, itu tadi yang sempat saya eh, catat, dan dari praktikumnya itu mengintegrasikan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Dan narasumber kedua tadi telah menyampaikan terkait dengan pemanfaatan lipasawe genetika. Dan ada sensor yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan dengan memanfaatkan sains, teknologi, engineering, dan matematik, dan menunjukkan di sini ada kolaborasi MAPEL ya.
Jadi kemampuan literasi, numerasi siswa itu terukur dari aktivitas pembelajarannya. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan boleh melalui room chat Bapak dan Ibu. Silahkan. Boleh bertanya dari kedua narasumber hebat kita. Silahkan Bapak dan Ibu. Oke, sambil menunggu dari para peserta lainnya, boleh saya Bu Ayu, mungkin saya sedikit agak kepo ini terkait Ya, dengan silakan. pemanfaatan. Nah, Bu Ayu, ini kan sempat juga saya menggunakan ekstrak pepaya itu sebagai pengganti enzim pepsin, ya Bu Ayu ya. Yang mau saya tanyakan, Bu Ayu, ketika Bu Ayu menggunakan memanfaatkan ekstrak papaya itu presentasi dari kadar air dengan daun pepayanya itu berapa Bu Ayu sehingga bisa terlihat karena jangan sampai kita lebih banyak kandungan air yang dikeluarkan atau yang digunakan atau kebanyakan daun pepayanya sehingga akan mempengaruhi laju reaksi enzim tersebut. Boleh mungkin itu dari saya sambil kita menunggu dari pertanyaan dari para peserta lainnya. Silahkan Ibu Ayu. Baik, terima kasih Bu Nur. Jadi dari pengalaman yang saya lakukan, biasanya 2 daun pepaya itu kita ekstrak dicampur dengan 1000 mili air. Nah, jadi dengan 1000 mili air jadi diulek gitu ya Bu ya, diulek dengan air dicampur itu untuk dicampur sehingga menjadi 1000 mili air. Nah, dengan 1000 mili air itu saya rasa praktikum yang kita lakukan itu sudah sangat cukup. Kalau terlalu pekat gitu, pengalaman kalau terlalu pekat warnanya kan akan jadi pekat. Sehingga anak-anak akan kesulitan melihat kertas ya. Kertas itu ketika ada banyak bubble, ada banyak apa ya namanya? Gelembung-gelembungnya, gelembung-gelembung udaranya itu jadi tidak terlihat kertasnya. Jadi saran saya, jadi 2 daun pepaya dicampur dengan 1000 mililiter air. Itu dari pengalaman saya, Bu. Bisa saya tanya lanjutan lagi, Pak Ayu? Oke, silakan. Terkait dengan tadi kita melakukan pemanfaatan, tadi kita menggunakan kertas nih, kita menggunakan kertas. Ada enggak kriteria kertas yang digunakan? Apakah ketebalannya atau kertas semacam apa nih? Karena kita mau melihat berapa durasi air itu ketika kita masuk celupkan, maka kita akan melihat durasinya dengan menggunakan stopwatch. Ada enggak kriteria kertas yang akan digunakan ini? Karena selama ini kan kita menggunakan ekstrak hati, baranya berapa, saya menggunakan misalnya apel, saya mau melihat, tetapi saya belum memang menggunakan dari segi kuantitatifnya, hanya melihat kualitatifnya. Ini loh, dia mengalami perubahan berarti ada enzim gitu. Boleh Bu Ayu, ya. Ya, pengalaman saya pakai kertas saring, Bu. Jadi kertas saring itu pakai pelubang kertas kan, jadi kelihatan bulat-bulat ya. Nah, dengan ukuran yang sama. Jadi kalau misalnya, kalaupun Ibu menggunakan bentuknya kotak, yang penting ukurannya sama. Sehingga kita bisa mengontrol variabel yang lain ya dari sisi apa namanya luas apa namanya kertasnya, kemudian berat kertasnya. Jadi kalau mau buat kotak bentuknya yang penting ukurannya sama. Kalau saya karena punya pelubang kertas yang kayak apa ya Bu ya? Yang bentuknya tinggal ditekan nanti Nah, muncul bulat-bulat ya itu. Nah, bulat itu yang pelubang kertas itu aja bulatannya digunakan. sama besar ya. Yang bentuknya bulatan itu jadi sama besar pakai kertas saring. Itu yang kalau pakai kertas biasa itu apa namanya? Agak sulit ya untuk naiknya. Hancur mungkin ya Bu Ya ya, mungkin hancur. ya kebanyakan hancur. Kalau kertas saring aman. Oke, terima kasih Bu Ayu. Saya lemparkan dulu ke para peserta. Mungkin ada pertanyaan, silahkan raise hand Bapak dan Ibu. Mau diajukan pertanyaannya ke narasumber Ibu Haryanti atau Ibu Ayu. Ya, persilahkan Bapak dan Ibu yang ada di room. Oke, sambil menunggu nih, menunggu pertanyaan dari peserta lain. Nih, terkait dengan ada, Pak Hendro ya. ada ya Pak Hendro. Ya, Mau bertanya? Oke, silahkan Pak. ya terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf sedikit. Ya, tadi
sangat ini ya, sangat inovatif sekali dari kedua ibu-ibu guru yang sudah menjelaskan inovasi-inovasi yang tadi. Nah, saya tertarik terkait tadi penjelasan dari Ibu siapa ya yang menjelaskan mengenai Ibu Haryati yang menjelaskan mengenai eh, apa namanya alat untuk mengukur faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana apa mekanisme dalam penggunaan dari alat tersebut. Nah, dan untuk apa namanya eh, tumbuhan yang diukur itu spesifik diseragamkan atau bagaimana gitu sih Bu. Ingin lebih mengetahui terkait apa ya namanya detail dari praktikum untuk eh, pemanfaatan dari alat yang dibuat oleh Bu Haryati. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Boleh saya langsung dijawab oleh Ibu Haryanti. Silahkan Bu Haryanti. Baik, terima kasih Bu Risna. Terima kasih Pak Hendro atas pertanyaannya. Iya, ya Pak, terkait ini yang saya gunakan karena selama ini saya mengajarkan sudah 16 tahun lebih. Ketika saya mengajarkan materi pertumbuhan perkembangan, saya sebatas menumbuhkan kecamba, kemudian setelah berkecamba diamati di tempat gelap, di tempat terang. Setelah itu tidak lagi saya lanjutkan. Nah, kemudian saya berpikir kenapa tidak saya lanjutkan hasil hasil biji kecamba yang ditanam. Oleh karena itu saya gunakan model pembelajaran atau praktik pedagogis project based learning karena durasi waktu yang panjang. Nah, bagaimana cara kerjanya? Itu saya gunakan microcontroller yaitu Arduino saya gunakan ESP32. Sebenarnya bisa kita gunakan microcontroller Arduino Uno. Tetapi kebetulan yang saya punya itu adalah ESP32. Perbedaannya ketika kita gunakan Arduino Uno, dia tidak ada penangkap sinyal atau penangkap WiFi. Perlu penambahan lagi perangkat yang lain. Kalau kita gunakan ESP32 itu sudah ada penangkap WiFi-nya. Nah, kalau misalnya kita hanya sebatas untuk mengetahui saja terkait faktor-faktor lingkungan, bisa kita gunakan Arduino Uno. Nah, di Arduino itu adalah sebagai microcontroller. Kemudian itu saya pasangkan 3 sensor. Ada sensor suhu, kebetulan saya pakai DHT22 karena sensor suhu itu ada 2 macam. Bisa gunakan DHT11, bisa gunakan DHT22. Hanya kalau DHT11 itu dia kurang stabil ketika ditempatkan, dia kurang stabil. Dia kena kipas angin saja cepat sekali perubahan suhu. Tetapi ketika kita gunakan DHT22 itu lebih stabil. Sensor yang lain saya gunakan itu adalah sensor soil moisturize. Itu khusus untuk ditancapkan di dalam tanah. Ini alatnya sementara saya suruh siswa saya di lab ambil karena kebetulan ada di lab, nanti saya perlihatkan di akhir kegiatan kita. Itu saya tancapkan di tanah, itu adalah soil moisturizer. Jadi dia khusus untuk mengetahui atau ya untuk mengetahui daripada kelembaban tanah. Dan yang satu itu adalah untuk mengetahui kelembaban udara. Nah, selama ini ya, anak-anak hanya mempelajari faktor-faktor itu lewat buku saja secara teoritis. Dia hanya tahu oh suhu segini, kelembaban segini tanpa tahu betul-betul mengalami. Nah, eh, di praktikum ini tadi yang biji yang sudah dikecambahkan anak-anak kemudian mereka tanam kemudian mereka rawat. Nah, setelah tumbuh itu ditempatkan di beberapa kondisi yang berbeda. Ada yang ditempatkan yang langsung kena sinar matahari, ada yang tempat teduh, ada yang tempat yang tidak terkena matahari sama sekali. Jadi ada 3 kondisi. Nah, 3 kondisi itu kemudian kami ukur dari segi kelembabannya, kemudian dari segi suhunya, dan dari segi kelembaban udaranya. Dan kami hitung secara pakai waktu. Jadi per 5 menit itu kami amati. Kami amati ininya apa perubahan suhu yang muncul di layar LED.
Ya, jadi maaf termut tadi. Ya. Jadi ya alat itu dia akan membaca faktor-faktor lingkungan itu secara real time. Nah, dari mana nanti ditampilkan karena alat itu dihubungkan juga dengan lampu LED. Jadi di lampu LED itu menampilkan berapa suhu, berapa moisturizer-nya, kelembaban udaranya dan berapa soil moisturizer-nya. Itu setiap 5 menit kami hitung. Kemudian siswa mencatat setiap 5 menit itu beberapa tanaman yang berbeda dengan lokasi yang berbeda tadi itu mereka catat. Datanya itu nanti kemudian mereka pindahkan dalam bentuk tabel di Excel. Kemudian nanti mereka akan mengkonfigurasi menjadi sebuah tampilan grafik. Jadi ada anak yang menggunakan grafik dengan diagram batang, ada juga yang menggunakan dengan cara garis seperti itu Pak Jas. Dari itu mereka kemudian membaca bahwa ternyata ada hubungan antara faktor-faktor eksternal dengan laju pertumbuhan suatu tumbuhan. Seperti itu Pak Hendro. Jadi ini saya tidak sendiri Pak Hendro, kebetulan saya koordinasi. Kebetulan sebelum ini saya memang sudah ada dasar coding, jadi saya tinggal permantap saja. Jadi saya kerjasama dengan guru informatika, kemudian dari segi pembacaan grafiknya itu saya coba konsultasi juga dengan guru matematika dan dia mengarahkan bahwa seperti ini sehingga nanti bisa akan menampilkan hasil dalam bentuk grafik. Begitu Pak Hendra dari saya. Oke, terima kasih Bu Haryanti. Masih ada mungkin Pak Hendra tadi sudah dijawab oleh narasumber kita. Yang kedua terkait dengan pemanfaatan alat yang digunakan. Gitu. Oke, masih ada mungkin dari Bapak dan Ibu? Atau mungkin sudah sangat jelas ini inovasi yang sudah disampaikan oleh dua narasumber hebat kita ya. Ada satu Bu Rizka Pak Alam. Ya, silahkan Ibu Haryanti. Nanti saya Pak Alam silahkan Pak Alam. Tadi Oke, reset. Oh ya, ada pertanyaan lagi? Silahkan raise hand-nya. ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya matikan kameranya karena ada halangan. Jadi tentunya apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, Ibu Ayu, Ibu Haryanti sangat memberi motivasi untuk kita guru-guru biologi, terutamanya untuk selalu menumbuhkan rasa inovatif terhadap pembelajaran ya, karena itu perlu ya untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, tentunya saya secara pribadi sangat termotivasi sehingga saya ingin bertanya terkait terkait ITSF ya. Mungkin narasumber bisa berinfo terkait pendaftarannya dan gambaran inovasi apa, pembelajaran apa yang perlu diikutkan di lomba tersebut, dan mungkin tips and triknya supaya bisa lolos tembus di ITSF. Mungkin dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Alam. Mungkin ini juga adalah pertanyaan dari semua peserta. Bagaimana kita mau mengikuti ITSF, hal-hal atau ada mungkin trik dari kedua narasumber hebat kita supaya bisa juga lolos mengikuti jejak beliau berdua. Saya persilahkan mungkin dulu dari Ibu, siapa yang duluan, Ibu Ayu atau Ibu Haryanti yang mau mengemukakan Ayu pertama? dulu, Ibu Ayu. Oke, Tapi silakan. sebelumnya Bu Risma, sebelum ke Ibu Ayu, maaf Bu Ayu, saya ini kan tadi pertanyaan dari Pak Hendro. Kebetulan alat Iya, ini ada, ya. Jadi kelihatan ya, kelihatan, kelihatan ini alatnya Bu Risma. ya kelihatan, Bu, Kelihatan, Bu. kelihatan. Ya, Ya. kebetulan ini alatnya, ini adalah soil moisturizer, jadi tinggal ditancapkan saja ke tanah. Nanti di bagian sini, ini kan akan dicolok dulu ada powernya, kemudian dia menyala. Nanti di bagian LED ini akan muncul berapa suhu, kemudian berapa kelembaban dan berapa humidity secara real time. Jadi ketika tanahnya sudah di suhu di ruangan itu naik, itu akan real time untuk menampilkan di bagian sini. Nah, itu yang akan dicatat oleh siswa. Kemudian di bagian ini, mungkin kelihatan.
Nah, di bagian ini ada berapa sensor? Ini yang saya maksud sensor suhu DHT22. Saya gunakan DHT22 karena ini lebih stabil karena pada saat percobaan yang pertama saya gunakan DHT11 itu dia tidak stabil. Kadang suhu yang ditampilkan itu tidak sesuai. Nah, yang paling stabil itu adalah DHT22. Kemudian untuk humidity-nya di sini juga ada, ini satu relay. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya apakah bahannya itu mahal atau bagaimana dan di mana didapatkan, itu pertanyaan kan ketika kita membuat suatu media, pertanyaannya apakah mahal. Kalau kita lihat ini kan kesannya kayak mahal, tapi sebenarnya kalau bagi saya kita beli sedikit-sedikit itu tidak terlalu mahal karena mikrokontrolernya tadi yang ini, yang maksud saya tadi adalah SP32-nya di bagian sini, ini SP32 itu harganya per satu buah itu dia adalah 38.000. Kemudian DHT22 itu 28.000, kemudian soilnya itu sekitar 18.000. Kemudian kabel-kabel jumper itu hanya butuh ada berapa. Jadi kalau bagi saya ya belinya sedikit-sedikit, nggak langsung sekalian itu. Kalau bagi saya itu agak lebih sedikit murah. Dan untuk mau mendapatkannya, Bapak Ibu bisa di toko Orange itu ada tersedia, ada memang toko di situ menyediakan. Nah, dari segi codingannya sendiri, karena kemarin saya pernah mengikuti kegiatan 2 kali tentang coding dari Didamba P4TK IPA, ya kan saya sayangkan sekali P4TK IPA sudah dilebur namanya. Itu saya mulai pertama kali saya mengenal terkait mikrokontroller itu dari P4TK IPA yang kegiatan Didamba. Nah, di situ kami mendapatkan materi terkait coding. Nah, tentu dihubungkan lagi dengan pembelajaran IPA karena kan pasti biasa saat ini kita lihat coding, pasti kita bertanya, ini coding kita mau apakan? Apakah coding ini hanya untuk guru informatika? Tapi ternyata kalau kita kaji lebih jauh, kita pembelajaran sains khususnya untuk biologi itu kita bisa memanfaatkan coding itu tadi dengan bisa menciptakan atau menghasilkan suatu alat yang untuk pendeteksi. Tentu kalau kita mau berjalan sendiri ini agak sulit Bapak Ibu. Makanya saya sarankan tadi kita kolaborasi lah dengan guru-guru yang mata pelajaran yang lain supaya bisa menghasilkan suatu ilmu yang bermakna bagi anak-anak. Ya, silakan. Oh ya, selanjut saja mungkin nanti diserahkan ke Bu Ayu untuk mengenai mengenai pendaftarannya itu ada setiap ini di share pendaftarannya. Kemudian kalau cara mengikutinya itu diperuntukkan untuk guru sains, baik IPA, baik biologi, fisika, kemudian kimia untuk IPA, untuk SMA. Kalau untuk SMP itu dia mata pelajaran IPA. Jadi diperuntukkan untuk guru mata pelajaran yang berbasic IPA. Nah, kemudian apa triknya? Kalau saya sendiri kemarin 2024 selama ini saya hanya mendengar, saya coba pertama kali dan alhamdulillah langsung lolos. Eh, apa ya, kita lakukan tentu harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Karena jangan sampai kita menciptakan media ternyata itu keluar daripada atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran atau karakteristik materi. Kemudian alatnya mudah. Jadi ITSF itu kalau bisa alatnya mudah didapatkan, mudah diadopsi oleh guru-guru lain dan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Inovasi kan ciri khasnya itu. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan selama ini, itu sudah masuk dalam kategori inovasi. Itu dari saya nanti ditambahkan kembali Ibu Ayu terkait pendaftaran ITSF Bu atau trik-trik untuk lolos ITSF. Silakan Bu Ayu. Oke, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, biasanya ITSF tuh tiap tahun ada dan biasanya itu bukan penelitian ya, inovasi yang Bapak Ibu telah lakukan itu telah dikumpul di akhir Agustus. Gitu. Biasanya Bapak Ibu siap-siap aja awal tahun, persiapkan dah dulu apa inovasi yang Bapak Ibu ingin submit kepada ITSF. Kemudian di akhir Agustus Bapak Ibu sudah bisa submit. Nah, nanti dalam isi formulir, nah Bapak Ibu boleh. Jadi hampir tiap tahun itu sama isi formulirnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih dalam, itu Bapak Ibu download dulu supaya terlihat ya. Supaya tahu dulu apa sih persyaratan yang perlu Bapak Ibu lengkapi. Sehingga di akhir Agustus tuh Bapak Ibu bisa memenuhi semua kriteria dalam
apa namanya persyaratan dalam ITSF. Nah, kemudian tambahan tipsnya apa gitu Bapak Ibu kalau saya cermati dari tahun ke tahun. Nah, ITSF ini yang pertama ya memang inovasi ya Bapak Ibu ya. Inovasi itu harus muncul dari permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di pembelajaran Bapak Ibu. Jadi harus permasalahan itu yang Bapak Ibu lihat di kelas seperti apa, kemudian Bapak Ibu lakukan inovasi apa nih. Nah, saya lihat gitu ya Bapak Ibu ya, saya nggak tahu apakah ini benar atau enggak, tapi dari kesimpulan yang saya dapatkan, biasanya kalau berupa alat peraga itu cenderung akan berhasil lolosnya. Ya, kalau Bapak Ibu bisa menciptakan sesuatu gitu ya, sesuatu alat peraga, entah alat peraga kalau saya kan benda ya, sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru misalnya mengganti dengan dari sisi prosedur kerja atau dari sisi bahan yang digunakan. Nah, atau Bapak Ibu menggunakan alat peraga yang sederhana yang bisa digunakan oleh seluruh guru di Indonesia itu memiliki peluang yang sangat tinggi untuk berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Itu yang saya cermati dari hasil apa namanya tips untuk bisa lolos untuk bisa lolos ITSF ya Bapak Ibu. Jadi persiapannya dulu yang lebih matang, kemudian susunlah inovasi itu berdasarkan kebutuhan. Kalau misalnya bisa Bapak Ibu bisa menciptakan suatu alat yang nggak usah yang modern gitu ya Bapak Ibu ya, yang sederhana aja, yang memang bisa diduplikasi oleh seluruh guru di Indonesia, maka peluangnya akan tinggi untuk lolos. Demikian Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu Ayu terkait dengan informasi untuk ITSF dan tips and triknya agar bisa lolos mengikuti jejak Ibu Ayu dan Ibu Haryanti sebagai penerima Science Award ITSF. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Oke, ada di room chat mungkin materinya bisa di-share ya ke Ibu Ayu dan Ibu Haryanti. Ada yang minta file materi untuk bisa di-share. Oke, Masih ada Bu, apakah Pak Rufinus yang ada raise. ada pertanyaan dari Pak Hendro? Bu Haryanti maaf bertanya kembali terkait alat pengukuran faktor eksternal tumbuhan, pengukurannya dilakukan berapa lama dan data yang didapat itu apa saja? Ini pertanyaan untuk Ibu Haryanti. Silahkan langsung dijawab. Bisa mungkin langsung ke Pak Rufinus yang sudah resen, Bu. Silahkan Pak Rufinus. Ada Pak Rufinus? Oh iya, Pak Rufinus Tandiongan. Silahkan Pak. Silakan Pak Rufinus. Silahkan Oh, Pak iya. Rufinus. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari Pak Rufinus, mungkin agak jelek jaringannya. Mungkin tadi pertanyaan dari apa tadi ya? Pak Hendro. Pak Hendro ya. Ada pertanyaan tadi dari Pak Hendro buat Bu Haryanti itu alat pengukuran faktor eksternal tumbuhan pengukurannya dilakukan berapa lama dan data yang didapat apa saja sambil menunggu dari Pak Rufinus. Oke, silahkan Baik, Bu Haryanti. baik. Terima kasih Bu Risna ininya atas kesempatannya. Baik Pak Hendro untuk terkait pengamatannya sebelumnya kan anak-anak sudah menanam tanaman yang telah mereka kecambahkan, kemudian mereka rawat dan mereka tempatkan di beberapa lokasi. Jadi ada di lokasi yang sehari-harinya itu terkena sinar matahari, ada yang eh, tidak terkena sinar matahari langsung, dan ada yang betul-betul tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, kemudian kami lakukan pengamatan dengan menggunakan tadi alat sensor lingkungan. Saya berikan nama apa ya, saya suka nama-nama yang lebih kearifan lokal ya, saya bilang mapasele atau mengganti atau menumbuhkan kembali. Nah, data yang didapatkan itu adalah datanya berupa suhu, jadi data itu sesuai dengan sensor yang ada dihubungkan dengan microcontroller. Karena saya hanya mau
tiga variabel yang melihatnya, itu hanya melihat dari segi suhunya, kemudian melihat dari kelembaban tanahnya, kemudian melihat dari kelembaban udaranya. Jadi sehingga saya pasang itu, yang saya masih miliki alat sensor itu hanya tiga, sehingga data yang ditampilkan di LED itu adalah tiga, yaitu data suhu, data soil moisturized atau kelembaban tanah dengan kelembaban udara. Nah, dari sini sebenarnya saya ingin bagaimana anak-anak ketika membaca data, kemudian memasukkan ke dalam suatu tabel dan membuat interpretasi dalam bentuk grafik. Sehingga saya berharap bagaimana kemampuan literasi, kemampuan numerasi mereka melalui pembacaan grafik dan membaca tren ketika tumbuhan diletakkan di tempat yang lokasi terkena sinar matahari langsung, itu bagaimana dengan kelembabannya. Kita bandingkan dengan tanaman yang tidak terkena matahari langsung, dan kita bandingkan juga dengan tanaman yang eh, apa ya, yang dia betul-betul tidak terkena matahari secara langsung. Nah, pengamatannya juga kami gunakan per waktu. Jadi setiap ini kan dia real time, berubah-berubah angkanya, sehingga kami bersama dengan anak-anak melakukan pengamatan setiap 5 menit. Jadi di 5 menit pertama mereka mengamati berapa soilnya, berapa humidity-nya, berapa suhunya. 5 menit berikutnya, kemudian 5 menit berikutnya. Nah, dari data itu kemudian mereka olah, masukkan ke dalam tabel. Dari tabel itu kemudian dimasukkan ke dalam grafik. Dari grafik itu nanti em, ketika mereka membuat tabel grafik, mereka akan menghasilkan grafik yang mudah dibaca. Sehingga ketika ada kelompok yang menghasilkan grafik tetapi mereka tidak mampu membaca trennya, berarti kemungkinan besar ada kesalahan ketika mereka memasukkan data di tabelnya. Gitu Pak. Jadi yang data yang sesuai dari pertanyaan Pak Indro, eh, pengukurannya dilakukan berapa lama? Itu per 55. Jadi kami lakukan selama 4 kali pengamatan, 5 menit pertama, 5 menit kedua, 5 menit ketiga, dan 5 menit keempat. Berarti totalnya itu selama 20 menit. Dan data apa saja yang didapatkan adalah data suhu, kemudian kelembaban tanah dengan kelembaban udara. Seperti itu Bu Risna, atas pertanyaan daripada Pak Hendro. Oke, baik. Terima kasih Bu Haryanti sudah sangat mencerahkan eh, dari pertanyaan Pak Hendro. Bagaimana Pak Rufinus? Raise hand. Ada yang mau ditanyakan Pak? Silahkan. Pak Rufinus. Silahkan Pak. Oke, mungkin jaringannya Pak Rufinus kurang bagus mungkin ya Bapak Ibu ya. Atau ada mungkin dari peserta lain. Oke, tidak ada, mungkin sudah sangat jelas ya dari apa yang sudah disampaikan para narasumber hebat kita. Namun sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, mungkin ada closing statement dari kedua narasumber kita. Saya persilahkan dulu pada Ibu Ayu terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Silahkan closing statementnya Bu Ayu. Silahkan Bu Ayu. Baik, Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu bisa menggali hal-hal kecil ya, permasalahan-permasalahan kecil yang terjadi di kelasnya Bapak Ibu, itu bisa menjadi bara api untuk Bapak Ibu untuk melakukan inovasi-inovasi. Itu harus dimulai dari kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Saya yakin perubahan kecil yang Bapak Ibu lakukan di kelas itu akan berdampak bagi anak-anak Bapak Ibu. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Ayu. Kita lanjut ke Ibu Haryanti. Closing statementnya Bu Haryanti supaya para guru semua bisa berinovasi dan bisa mengikuti jejak para narasumber kita pada hari ini. Silahkan Bu Haryanti. Baik, terima kasih Bu Risna. Yang saya titip pesan, kita guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Jangan pernah berhenti belajar Bapak Ibu. Jangan pernah berpuas diri bahwa kita sudah memiliki ini tetapi kita tidak belajar, tapi terus belajar, terus belajar. Kemudian Bapak Ibu mau kurikulum apapun dirubah-rubah, mau kurikulum apapun diganti-ganti, tetap kita sebagai guru IPA, khususnya guru biologi, tetap kita pikirkan adalah bagaimana terkait saintifik biologi. Bagaimana ketika diganti diferensiasi, ya tetap harus kita pikirkan juga saintifik biologi.
ketika pembelajaran mendalam, berarti kita juga harus memikirkan tentang saintifik biologi karena itu sebenarnya esensi dari ilmu kita, ilmu IPA khususnya untuk ilmu biologi. Kemudian Bapak Ibu terkait yang ketiga, penting banyak ini closing statementnya. Yang ketiga, jangan pernah berhenti Bapak Ibu melakukan inovasi dan inovasi seperti dibahasakan Ibu Ayu itu berawal dari kelasnya Bapak Ibu. Jadi yang kami tampilkan, yang Ibu tampilkan dan kami bersepuluh kemarin yang menampilkan 10 peraih ITSF dan kemungkinan kami akan jadwalkan juga nanti akan ada beberapa peraih ITSF size org yang akan nanti melakukan webinar. Itu semua berawal dari kelas sendiri, kelas kami sendiri. Berawal dari permasalahan yang kami hadapi ketika mengajarkan materi itu. Dan bukan hanya ketika kita menghadapi diri sendiri, dari diskusi-diskusi kecil dengan rekan guru sesama mapel, khususnya untuk biologi, itu biasanya ada muncul ide-ide, oh seperti ini. Dan waktunya Bapak Ibu kita kolaborasi. Saatnya waktunya kita kolaborasi, kita tidak bisa maju sendiri tanpa adanya kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Itu saja Bu dari saya. Terima kasih Bu Risna. Baik, terima kasih. Alhamdulillah akhirnya kita berada di penghujung acara kita pada siang hari ini yang tentunya Bapak dan Ibu semua yang ada di room ini sangat padat aktivitasnya namun tidak eh, tidak tetap semangat untuk mengikuti webinar hingga akhir kegiatan kita. Saya ucapkan terima kasih banyak pada kedua narasumber kita, Bapak dan Ibu guru yang selalu bersemangat berinovasi telah mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Karena tadi saya membuka kegiatan ini dengan pantun, maka saya harus menutup juga kegiatan ini dengan pantun. Guru bijak, jiwa kreatif, berinovasi untuk masa depan, Cakep, mencerdaskan anak bangsa dengan cakep. tekun, mendidik dengan hati penuh inspirasi. Terima kasih pada semua Bapak dan Ibu. Semoga kita selalu terinspirasi untuk berinovasi, berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Saya akhiri kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ketua MGMT, Bapak Suryadi Longsong SPD, MPD yang telah membersamai kita pada hari ini sampai dengan akhir kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak. Saya tutup kegiatan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikasi, Bapak Ibu ada link grup chat, jadi Bapak Ibu bisa bergabung di situ untuk memudahkan nanti mengirimkan data-data ataupun link untuk sertifikatnya Bu untuk kegiatan kita hari ini. Ada link chat link grup WA di link chat ini di chat room Zoom ini nih. Saya dikasih kembali, ada yang saya kirim. Silakan Bapak Ibu bergabung untuk memudahkan nanti pengiriman sertifikat dengan data-datanya, dengan presensinya. Terima kasih Bu Risna. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih Pak Terima kasih Ketua Bapak MGMT, Ibu. Pak Adi yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bapak Ibu. Izin saya tutup roomnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.